Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Subro Trader. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat kita semua dan dilimpahkan rezeki yang melimpah. Oke, kali ini saya akan review sekaligus membagikan secara gratis sebuah indikator yang mana ini menurut saya cocok buat kalian-kalian yang suka trading menggunakan sistem scalping. Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai aja. Nanti indikatornya bisa kalian dapatkan di link deskripsi, bisa di download di situ. Sebelumnya kita install dulu, bukan install ya, tapi masukin dulu indikatornya yang udah diinstal ke dalam MetaTrader 4 nya. Caranya di sini kita klik file. Nah, di sini kita pilih open data folder. Nah, di sini ada beberapa folder ya. Ini yang ada di dalam MetaTrader 4. Nah, kita buka dulu yang tadi yang udah di-download itu indikatornya. Nah, ini kebetulan saya udah punya. Kita copy, kita paste ke yang tadi folder yang MetaTrader 4 nya. Masuk ke MKL 4. Di sini ada indikator. Kita pilih. Nah, di sini kita paste. Nah, ini karena saya udah ada di dalamnya. Ini bisa di close saja. Nah, nanti memunculkannya, kita ke navigator, di bagian indikator kita klik kanan, langsung refresh saja. Biasanya kalau yang baru nginstal itu ada loading agak lama, kita tunggu aja, itu lagi pemasangan. Nah, di sini kita cari yang tadi namanya, yang di download itu ini, TDI with alert, itu nama indikatornya. Kita langsung seret aja ke sini, ke chartnya, langsung seret. Kita oke dulu, ini bisa nantilah kita bahasnya. Ini oke dulu. Nah, di sini sudah muncul indikator TDI-nya. Nah, di sini juga ada signal bahwa di time frame 15 menit itu katanya strong buy. Tapi jangan terpatok sama ini, sama alertnya ini, sama alarmnya ini. Kita harus benar-benar selalu analisa juga chartnya, terus indikator TDI-nya ini oke dulu. Ini saya hilangkan dulu. Nah, sekarang kita mulai review ya. Nah, udah, ini saya coba di pasar XAUSD ya, di gold spot, di emas. Nah, cara bacanya saya pribadi, pertama-tama kita perhatikan di sini ada huruf B. B itu menandakan bahwa indikasi kita bisa open posisi buy. Tapi kita juga harus analisa dulu di TDI-nya. Nah, seperti ini kan, jangan dulu dah, ini dulu TDI-nya. TDI-nya terdiri dari beberapa garis gini. Ini bisa dibilang sih yang biru ini Bollinger Band. Terus yang merahnya ini nih, yang merah mungkin moving average ya. Nah, kita
fokuskan ke yang hijau ini. Ini kita bacanya simpel juga. Kalau misalkan yang hijaunya ini sudah melewati garis biru, itu tandanya udah mulai jenuh dia pasarnya. Kita lihat aja, buktikan aja langsung. Nah di sini kan kita turun nih, yang awalnya menyentuh terus naik terus langsung turun, itu berarti kita harus kita bisa siap-siap untuk posisi buy, bukan langsung eksekusi buy tapi siap-siap untuk buy. Nah udah melewati seperti ini biasanya saya patokin support resisten, ini juga support resisten, dan yang kuningnya ini juga yang di tengah ini saya biasanya dipatokin support resisten. Soalnya apa? Ini setelah turun dari sinilah. Nah, dari sini kan ini memang udah naik terus masuk lagi ke melewati yang biru ini, masuk lagi ke sini ke area tengah ini. Terus ke bawah lagi. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Ketika ini turun lagi sedikit, meskipun turun sedikit, terus kita lihat ini langsung mengarahnya ke atas yang hijaunya ini, setelah menyentuh garis biru ini, turun, menyentuh, terus naik lagi. Nah disitulah kita bisa open posisi buy. Itulah yang saya lihat itu pantulan itu disebut support yang biru ini. Jadi nah kita bisa take profitnya setelah si hijau ini menyentuh yang kuning tengah ini. Nah disitulah kita benar harus siap-siap untuk take profit. Contohnya ini ke bawah, di sini kita bisa open posisi, berarti posisinya kan di sini di support atau di lebih tinggi yang menunggu konfirmasi candle juga kan. Nah di sini bisa langsung naik. Nah teman ini juga kan lumayan naiknya dari situ, bisa take profit, atau kalaupun kita hold di sini mantul. Nah ini maksud saya disebut support resisten itu karena ini kan si hijaunya juga mantul, ini juga kan mantul, itu juga sama. Ini udah menunjuk ke atas, apalagi sudah melewati garis kuning ini, berarti itu bisa dibilang strong buy. Nah disinkronin sama sinyal ini strong buy. Nah ternyata terbukti di sini. Kita bisa open posisi lagi di sini, take profit mungkin ya kira-kiranya kita apakah di resisten terdekat atau menunggu ini menyentuh atau ada pembelokan. Itu tergantung kembali ke masing-masing ya. Begitupun sebaliknya, begitupun tren turun ini sudah menyentuh garis biru, itu berarti kan support. Kata saya tadi kan berarti support atau ini resisten support atau resisten. Nah di sini pun sama begitu dia menyentuh, berarti kita harus siap-siap untuk open sell. Ketika si hijaunya ini sudah menekuk ke bawah dan si candlenya juga sudah merah,
Nah disitulah kita bisa open sell. Tapi kembali lagi, untuk open posisi mungkin ada ya, anda lebih ngerti lah masalah membaca candlestick kan, dimana waktunya untuk open posisi, dimana untuk take profit. Nah kembali lagi ke TDI nya, setelah dia menyentuh garis kuning, kita lihat dia ada yang namanya koreksi. Nah di sini koreksi, kita bisa take profit di sini atau menunggu apakah ini kelanjutan turun atau memang reversal. Kita lihat di sini aja. Di sini kan cuma lanjut turun karena di sini udah tertembus, bahkan sampai turun sampai sini. Nah, kita bisa take profit di sini. Atau ini sebintang ini yang kuning-kuning ini menunjukkan perintah untuk close posisi atau take profit. Bisa jadi patokan ini. Nah, kita lihat lagi. Dari sini udah menyentuh yang biru, ternyata ini support. Bahkan support yang kuat ini menurut saya. Ini terpantul ke atas, terus ke bawah lagi, boom, langsung ke atas lagi. Kita bisa open posisi di sini di saat supportnya itu sinkron. Ini paling bawah, ini support juga, di sini support juga. Kita bisa langsung open posisi di sini, open posisi buy sampai dia melewati atau sudah membengkok di sini, udah menyentuh yang kuning ini. Itu tandanya berarti dia resistennya di situ. Ini kalau ini ternyata dia tertembus kan, nah bisa di sini take profit, kita di sini disimpan. Ya semoga paham lah apa yang saya jelaskan, soalnya saya juga agak sedikit kurang sehat, jadi neranginnya kayaknya sedikit agak ini juga. Maaf kalau misalkan review saya kurang dimengerti ya. Semoga anda semua paham. Kembali lagi sekarang ke bagian chart. Di sini ada BIB itu buy, dan ini ada tulisan S itu sell. Itu bukan suatu perintah, tetapi bisa dibilang ini indikasi bahwa setelah candle ini itu akan kuat naik. Begitupun yang S ini yang sell, karena saya candlenya merah, sama itu juga sama merah, bisa di otak-atik lah nanti yang hurufnya ini warnanya sesuka masing-masing. Nah seperti ini kan kalau di chartnya sideways ya, tapi kalau dibaca di sini kan kayak ini kan supportnya terus naik, berarti ini resistennya bisa di close di sini. Di sini buy, di sini take profit, di sini buy, di sini take profit. Nah begitupun kalau posisi sell ya, sama semua. Yang jadi patokan itu yang garis yang hijau itu menunjukkan tren, terus yang biru itu support dan resisten, dan juga yang kuningnya ini juga biasanya saya patokin buat jadi patokan support resisten. Soalnya sudah dianalis sama saya juga, ini semua
mantulnya hampir sama. Jadi maksudnya setelah menyentuh kuning mantul, oh ternyata ini support. Begitupun kalau medis ini sudah naik menyentuh kuning, oh berarti ini resisten gitu. Ini kayaknya sih bisa diaplikasikan ke semua template ya. Hampir hampir sama ininya. Ya pokoknya ini menurut saya pribadi sih bagus, cocok untuk yang scalping. Ya mungkin segitu dulu penjelasan review sama si indikator ini. Selebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata atau ucapan-ucapan saya yang salah atau yang kurang dimengerti. Semoga anda semua paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum.